Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan melanjutkan seri lambung dispepsia dan kita akan membahas tentang kanker lambung. Ini persoalan yang serius. Saya akan berikan yang terbaik buat sobat sehat sekalian tentang resep jamunya. Nah, sebelum kita berbicara tentang resep jamunya, bahan apa saja yang dibutuhkan, kami akan berbagi pengetahuan tentang apa itu kanker lambung. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kanker lambung adalah penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel lambung secara abnormal. Jadi, ada pertumbuhan sel secara abnormal di lambung kita dan tidak terkendali. Nah, pertumbuhan sel abnormal ini terjadi karena sel mengalami perubahan genetik. Jadi sel-sel yang mengalami perubahan genetik terus kemudian melakukan pertumbuhan secara abnormal dan tidak terkendali. Nah, inilah awal mula terjadi kanker lambung. Nah, kanker lambung juga kerap disebut sebagai kanker perut. Kanker lambung umumnya tumbuh perlahan selama bertahun-tahun. Jadi memang ini tidak terjadi secara tiba-tiba sobat sehat sekalian. Jadi memang perlahan-lahan selama bertahun-tahun. Kanker lambung ditandai dengan pertumbuhan sel kanker di dalam lapisan lambung kita. Dalam kebanyakan kasus dimulai di lapisan terdalam lapisan lambung kita. Nah, itu sobat sehat sekalian, awal mula terjadi kanker lambung di dalam diri kita. Nah, kanker lambung yang diawali dengan pertumbuhan sel-sel tidak normal di lambung kita, yang itu terus kemudian bertumbuh menjadi kanker, kemudian lama-kelamaan tidak terkendali dan akhirnya membentuk tumor. Nah, itu sobat sekalian. Nah, jenis kanker ini memang sulit didiagnosa karena kebanyakan orang itu tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Sehingga ketika terjadi pertumbuhan sel-sel abnormal di lambung kita tidak merasa bahwa ada gejala-gejala awal yang kelihatan. Kanker lambung ini biasanya di awal, ya sobat sehat sekalian, itu memang tidak ada gejala. Dan makanya sering tidak terdiagnosis sampai setelah menyebar ke bagian lain dari tubuh kita. Jadi bukan hanya di lambung, tapi juga menyebar ke bagian lain, atau bahkan awalnya di titik satu lambung kemudian menyebar di bagian lambung lain. Nah, inilah yang membuat lebih sulit untuk diobati sobat sehat sekalian. Kanker lambung ada yang bilang juga sebagai tumor ganas yang tumbuh pada lambung, yaitu organ pencernaan kita berbentuk kantong di tengah rongga perut manusia. Nah, itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kanker lambung ini. Kanker lambung ini ada beberapa tipe yang umum, ya, yang sering terdiagnosa. Yang pertama, adenokarsinoma, yaitu kanker lambung yang menyerang sel-sel mukosa, pelapis bagian dalam lambung kita. Jadi di dalam lambung kita ada pelapis. Nah, itu biasanya di dunia medis atau di dunia ilmiah disebut mukosa atau lapisan lambung. Nah, adenokarsinoma inilah yang menyerang mukosa atau lapisan lambung kita. Yang kemudian yang kedua, karsinoid tumor, yaitu kanker lambung yang menyerang sel-sel penghasil hormon pada lambung. Jadi kalau karsinomi tumor ini yang diserang adalah sel-sel yang menghasilkan hormon pada lambung kita. Terus kemudian yang ketiga, gastrointestinal stromal tumor atau GIST, GIST, yaitu kanker lambung yang menyerang jaringan ikat atau otot-otot dinding perut. Berikutnya limfoma lambung, yaitu kanker lambung yang menyerang sel-sel imun yang dapat ditemukan pada dinding lambung. Jadi limfoma lambung ini yaitu kanker lambung yang menyerang sel-sel imun yang dapat ditemukan pada dinding lambung. Berikutnya squamous cell carcinoma atau small cell carcinoma dan leiomyosarcoma, yaitu jenis sel kanker lambung yang lebih jarang ditemukan. Yang terakhir ini kami sebutkan itu memang ada kanker lambung model seperti itu, tetapi jarang ditemukan. Nah,
Itu tadi jenis-jenis kanker lambung yang kemungkinan dapat menyerang kita. Nah, sekarang tanda dan gejala awalnya apa sih? Padahal di awal tadi saya sebutkan tanda awal itu tidak nampak. Nah, mungkin sobat sehat sekalian, mungkin tanda awal dan gejala kanker lambung ini hampir mungkin sama dengan GERD, ya, gastroesophageal reflux disease atau asam lambung. Mungkin hampir mirip juga dengan gastritis, mungkin hampir mirip juga dengan tukak lambung. Karena itu data-data yang kami kumpulkan. Tanda dan gejala dari kanker lambung di awal-awal yang mungkin sekali lagi kita anggap bukan dari tanda awal dan gejala kanker lambung, sehingga kita nggak menyangka bahwa kita terkena kanker lambung. Yang pertama, kesulitan menelan. Nah, kesulitan menelan ini juga ketika kita mengalami asam lambung juga mengalami kesulitan menelan. Karena apa? Karena asam lambung yang naik ke esofagus kita atau kerongkongan kita itu membuat kerongkongan kita menjadi radang. Nah, radangnya atau iritasi kerongkongan kita itu membuat kita sulit menelan. Nah, di kanker lambung ini tanda dan awal ada juga kesulitan menelan. Kemudian kedua, bersendawa. Nah, bersendawa ini di GERD, ya, di asam lambung itu juga ada. Nah, mungkin bersendawa yang kita rasakan kita anggap adalah bagian dari gejala-gejala lain yang bukan kita anggap bagian dari gejala kanker lambung. Kemudian berikutnya sobat sehat sekalian, merasa kembung setelah makan. Nah, ya kan, jadi merasa kembung setelah makan ini juga bagian dari gejala gastritis. Kita kan tidak menyangka kan. Jadi sobat sehat sekalian, kalau ada gejala-gejala seperti ini, betul segera periksakan ke rumah sakit atau ke dokter untuk memastikan apakah betul sobat sehat sekalian kena kanker lambung atau tidak. Nah, alhamdulillah kalau tidak, kan pengobatannya jauh lebih mudah sobat sehat sekalian. Kemudian tanda dan gejala berikutnya adalah merasa atau sedang sakit karena mungkin badan tidak enak. Jadi tubuh ini kayak bingung merespon, ya, makan juga tidak enak sehingga kita merasa atau sedang sakit. Kemudian naiknya asam lambung atau heartburn, ya, atau GERD. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia kami jadikan satu serial supaya sobat-sobat sehat sekalian bisa tahu persis yang diderita yang mana sehingga resepnya bisa pas sobat sehat sekalian. Berikutnya adalah merasa kenyang setelah makan padahal makanan kita jumlahnya sedikit sobat sehat sekalian. Nah, ini kan ada juga gejala ini di gastritis. Nah, oleh karena itu sobat sekalian jangan remehkan persoalan yang berkaitan dengan lambung. Kemudian mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini juga di GERD ada, di gastritis ada, di tukak lambung juga ada. Berikutnya sakit perut. Nah, ini sakit perut ini kebiasaan kita tidak merasa bahwa awal dari tanda kena kanker kan sobat sehat sekalian. Jadi kita biasa saja. Nah, oleh karena itu kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, segera sobat sehat sekalian untuk diperiksakan lambungnya, mudah-mudahan tidak terkena bagian dari kanker lambung. Kemudian merasa kelelahan. Oh, jelas ini sobat sekalian. Jadi tidak aktivitas ya cepat lelah, apalagi aktivitas. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi gejala awal yang kalau kita terkena kanker lambung. Nah, saya ingin berikan lagi pengetahuan ke sobat sehat sekalian, manakala ini sudah stadium lanjut atau gejala-gejala yang semakin nyata bahwa kita terkena kanker lambung. Yang pertama, muntah darah. Nah, ini sobat sehat sekalian, jadi kalau sobat sehat sekalian pernah mengalami muntah darah yang kemudian ditandai dengan gejala-gejala awal tadi, ada potensi besar sobat sekalian terkena kanker lambung. Tetapi tetap ya, untuk memastikan harus melalui pemeriksaan rumah sakit atau dokter. Kemudian BAB warna hitam atau BAB berdarah. Nah, ini juga merupakan gejala stadium lanjut ketika kita terkena kanker lambung. Nah, itulah bisa sebagai rujukan awal untuk kita melakukan pemeriksaan juga supaya yang sederhana itu tadi kita tidak remehkan,
yang kita akhirnya tahunya ketika sudah parah. Nah, jangan ya sobat sehat sekalian ya. Jadi apapun yang tanda yang ada pada tubuh kita, ketika kita memang tidak bisa mendeteksi sendiri, ya lakukan pemeriksaan supaya jelas bahwa kita sehat atau ada masalah pada lambung kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, gejala lanjutannya ketika kita sudah terkena kanker lambung, apalagi yang berikutnya nyeri pada tulang dada. Jadi tulang dada kita itu terasa nyeri, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya nafsu makan berkurang. Oh jelas. Jadi kalau lambung kita bermasalah, otomatis lambung kita tidak bisa memberi sinyal kepada hipotalamus bahwa kita lapar. Nah, itulah salah satu gejala yang timbul di stadium lanjut ketika kita terkena kanker lambung. Kemudian berikutnya penurunan berat badan, jelas, karena begitu nafsu makan kita berkurang, otomatis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita juga berkurang. Terus berikutnya tubuh terasa lemas. Jadi bawaannya atau yang kita rasakan sehari-hari, tubuh terasa lemas saja, padahal kita tidak beraktivitas yang berat. Nah, ini sobat sehat sekalian, gejala pada kanker lambung stadium lanjut. Kemudian semakin parah itu pembengkakan pada perut karena penumpukan cairan. Jadi perut kita itu bengkak. Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi ini yang stadium yang semakin parah, itu terjadi pembengkakan pada perut karena penumpukan cairan. Kemudian benjolan di bagian atas perut. Jadi ini perut kita bagian atas ya, di sini itu ada tanda benjolan. Kemudian berikutnya kekuningan pada kulit atau bagian putih mata kita. Jadi bagian putih mata kita itu ada kekuningan. Itulah tadi gejala stadium lanjut pada kanker lambung. Saya berharap sobat-sobat sehat sekalian, ketika ada tanda-tanda itu segera periksakan. Terus kemudian kalau betul terkena kanker lambung, nah segera nanti akan kami berikan resep yang terbaik. Dan resep ini bukan saja akal-akalan saya ya sobat sehat, bukan. Jadi resep ini saya temukan dalam perjalanan jamu, ada resep-resep kuno, kemudian saya baca literatur tentang kanker lambung ini, kemudian saya padukan bahan-bahan yang paling pas, dan itu akan saya berikan ke sobat sehat sekalian. Nah, tadi kita sudah berbicara apa itu kanker lambung, gejalanya sudah. Nah, sekarang penyebab kanker lambung. Penyebab kanker lambung adanya perubahan genetik pada sel lambung kita, tetapi belum diketahui penyebab pastinya apa, sobat sehat sekalian. Namun ada faktor yang meningkatkan risiko kanker lambung ini menurut National Institute of Health dan sumber-sumber lainnya ketika berusia 55 tahun. Nah, ketika usia kita di atas 55 tahun, nah ini memang kan kekuatan organ kita semakin melemah. Nah, ketika usia 55 tahun inilah kita mudah sekali terkena kanker lambung. Dan rata-rata itu berjenis kelamin laki-laki yang berpotensi terkena kanker lambung. Kemudian di beberapa banyak riset yang kami kumpulkan, ini golongan darah juga berperan, orang-orang yang berpotensi atau berisiko terkena kanker lambung. Apa itu sobat sekalian? Orang yang bergolongan darah A. Ini bukan kata saya loh sobat sehat sekalian. Ini saya kumpulkan data-data sehingga memang yang punya golongan darah A berpotensi terkena penyakit kanker lambung. Berikutnya, memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker lambung, sehingga mungkin kakak kita, adik kita pernah terkena kanker lambung, atau kakek kita, nenek kita. Nah, sehingga kita memang ada potensi terkena kanker lambung. Ini data loh sobat sehat sekalian, bukan saya yang ngarang-ngarang, bukan. Kemudian berikutnya, pernah mengalami operasi pada lambung. Nah, orang yang pernah mengalami masalah lambung kemudian operasi, nah ini juga ada potensi terkena kanker lambung. Berikutnya karena penyakit GERD. Nah ini sobat sehat sekalian, di awal resep ini kami sudah sampaikan apa itu GERD, sehingga memang GERD ini bisa berpotensi kalau kita biarkan, kita diamkan, lama-lama bisa menjadi kanker lambung.
Kemudian berikutnya yang berpotensi berisiko terkena kanker lambung adalah kegemukan. Apa itu sobat sehat sekalian? Ya, terkena obesitas. Nah, obesitas ini bukan persoalan sepele, bukan aja badan kita gemuk, tapi memang membawa potensi penyakit yang lain. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan obesitas ini sudah kami kumpulkan berkaitan dengan resep ini, itu di serial resep lipid, lemak, dan lemak darah. Nah, monggo sobat sehat sekalian cari video tentang obesitas di channel Sang Peracik, supaya sobat sehat sekalian yang sekarang kena obesitas itu bisa cepat. Dan kami juga sudah membuat program yang berkaitan dengan penurunan obesitas. Monggo silahkan yang ingin untuk menurunkan berat badan lewat jamu, kami sudah membuat programnya. Berikutnya, pola makan tinggi garam, acar atau makanan olahan, daging merah namun rendah serat. Nah, ini sobat sehat sekalian, pola makan yang seperti ini yang tinggi garam, terus kemudian sering sekali makan makanan olahan, kemudian daging merah dan rendah serat, ini juga berpotensi kita terkena kanker lambung. Kemudian, nah ini yang paling penting, yang terkadang disepelekan, rendah konsumsi buah dan sayur. Di video-video kami sebelumnya, kami sudah menekankan pentingnya konsumsi buah dan sayur, bukan saja untuk kepentingan kecukupan mineral dan vitamin kita beserta protein, tetapi juga untuk membangun ekosistem lambung kita semakin kuat. Nah, kalau ekosistem lambung kita semakin kuat, dia bisa menambah, bahkan secara otomatis menambah daya tahan tubuh kita atau sistem kekebalan kita, sobat sehat sekalian. Jadi konsumsi buah dan sayur bukan aja persoalan mineral dan vitamin, tetapi juga untuk ekosistem lambung. Kemudian berikutnya ada juga kanker lambung yang terkena infeksi Helicobacter pylori. Nah, memang bakteri ini awalnya bisa menyebabkan gastritis, kemudian lama-kelamaan bisa menyebabkan tukak lambung, dan berikutnya juga bisa menyebabkan kanker lambung. Berikutnya, faktor risiko orang yang terkena kanker lambung adalah yang terkena gastritis. Nah, sobat sehat sekalian yang terkena gastritis, lihat tuh di video kami seri yang ketiga kalau tidak salah, yang berkaitan dengan gastritis. Nah, segera kalau ingin buat jamu, sudah kami sampaikan resepnya. Mudah-mudahan sobat sehat sekalian gastritisnya tidak menyebabkan kanker lambung. Kemudian berikutnya polip lambung. Nah, ini juga di serial kami sebelumnya kami sudah menyampaikan apa itu polip lambung. Kemudian berikutnya yang menjadi faktor risiko orang terkena kanker lambung adalah infeksi virus Epstein-Barr. Nah, ini juga bisa sangat berisiko orang terkena kanker lambung. Kemudian berikutnya, orang yang sangat berisiko terkena kanker lambung adalah manakala sistem kekebalan tubuhnya melemah. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami penurunan kekebalan tubuh itu yang terkena HIV/AIDS atau yang menggunakan obat-obat imunosupresif dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya, orang yang berpotensi kena kanker lambung adalah orang yang sudah terkena kanker limpa, kanker sel darah putih, atau kanker esofagus, kanker usus, kanker prostat, kemudian kanker serviks dan kanker paru-paru. Nah, orang-orang yang pernah terkena kanker-kanker ini ada potensi untuk terkena kanker lambung. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi penyebabnya setelah faktor risiko siapa saja yang bakal terkena atau yang berisiko tinggi yang terkena penyakit kanker lambung. Nah, sekarang seberapa sih keparahan orang yang terkena kanker lambung? Nah, berdasarkan tingkat keparahannya ini dibagi 4 stadium sobat sehat sekalian. Yang pertama, stadium awal atau stadium 1. Pada tahap ini kanker berada pada lapisan dalam rongga lambung dan menyebar ke kelenjar getah bening sekitarnya. Ini untuk stadium 1. Saya ulangi lagi, pada stadium 1 ini, pada tahap ini kanker berada pada lapisan dalam rongga lambung dan menyebar ke kelenjar getah bening dan sekitarnya. Ini stadium 1.
Terus kemudian yang kedua atau stadium 2, pada tahap ini kanker sudah menyebar ke lapisan otot lambung dan menyebar semakin banyak ke kelenjar getah bening. Kalau tadi menyebar ke kelenjar getah bening itu masih sedikit. Nah, kalau sekarang semakin banyak ke kelenjar getah bening kita. Terus kemudian stadium 3, tahap berikutnya. Pada tahap ini seluruh lapisan lambung sudah digerogoti kanker atau banyak pertumbuhan kanker kecil yang menyebar luas ke kelenjar getah bening kita. Nah, ini sobat sehat sekalian, pada tahapan atau pada tingkatan stadium 3. Terus kemudian yang terakhir stadium 4. Nah, stadium 4 atau stadium yang paling tinggi ini, penyebaran kanker lambung pada tahap ini itu sudah semakin parah dan mencapai organ tubuh lain. Nah, ini sobat sehat sekalian. Dan seperti apa foto-foto videonya kami berikan kepada sobat sehat sekalian seperti ini, supaya sobat sehat sekalian bisa paham betul apa itu kanker lambung, bagaimana stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kami kumpulkan data-data yang terbaik untuk sobat sehat sekalian agar kita bisa saling belajar, mudah-mudahan kita tidak terkena kanker lambung. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi gejalanya sudah, penyebabnya dan faktor risikonya juga sudah. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada sobat sehat sekalian gaya hidup atau pola makan yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker lambung. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari ini sobat sehat sekalian yang berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan kita. Yang pertama, sering makan daging, terutama daging olahan. Orang-orang yang sering makan daging, terutama daging olahan, berpotensi atau berisiko sekali terkena kanker lambung. Sering ya sobat sekalian ya. Kalau mungkin seminggu 2 kali itu tidak sering. Kalau sering itu biasanya itu sehari ya lebih dari sekali. Itu yang dikatakan sering ya sobat sehat sekalian. Kemudian sering makan makanan olahan dan tinggi garam. Nah, ini makanan-makanan olahan ini berisiko sekali kita terkena kanker lambung. Berikutnya, sering minum alkohol. Nah, saya berpesan kepada sobat-sobat sekalian yang masih minum alkohol, ingat ada potensi kanker lambung yang menghantui manakala kebiasaan minum alkohol ini terus dilakukan. Kemudian tidak menyimpan dan memasak makanan dengan benar. Jadi kita ceroboh dalam baik menyimpan makanan kita, mungkin terkena bakteri dan seterusnya, atau memasak makanan kita juga tidak benar sobat sehat sekalian. Nah, pola hidup ini meningkatkan risiko kita terkena kanker lambung. Kemudian jarang makan sayur dan buah. Nah, tadi saya sudah sampaikan kekurangan konsumsi sayur dan buah bukan aja kekurangan vitamin dan mineral, tetapi juga bisa mengakibatkan ekosistem lambung kita terganggu sobat sehat sekalian. Kemudian apalagi jarang berolahraga. Nah, ini jadi kebiasaan atau gaya hidup yang jarang berolahraga, nah ini juga berpotensi kita terkena kanker lambung. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, yang faktor risiko termasuk pola hidup kita yang mengakibatkan kita kelebihan berat badan atau obesitas, itulah yang bisa mengakibatkan kita terkena kanker lambung. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau dari awal tadi gejala-gejala, baik gejala-gejala awal maupun gejala-gejala lanjut manakala kita terkena kanker lambung, saya berpesan untuk segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter dilakukan pemeriksaan. Nah, biasanya pemeriksaan apa saja sih Pak yang ketika kita di rumah sakit untuk memastikan bahwa kita terkena kanker lambung? Yang pertama itu gastroskopi. Jadi gastroskopi ini ya, teropong dalam lambung kita yang dilakukan dengan memasukkan alat seperti selang yang dilengkapi dengan kamera di dalam lambung melalui mulut kita. Jadi gastroskopi itu ada kamera yang dimasukkan lewat mulut kita, melewati kerongkongan kita, terus menuju lambung. Nah, ini untuk memetakan di lambung kita betul ada kanker lambung atau tidak. Kemudian berikutnya foto ronsen. Nah, ronsen ini juga untuk melihat ada atau tidaknya kelainan pada lapisan lambung kita.
Berikutnya adalah tes darah. Nah, tes darah ini dilakukan sobat sehat sekalian itu untuk mengetahui apakah ada infeksi Helicobacter pylori di dalam lambung kita, serta untuk memeriksa fungsi-fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Itu tes darah kalau kita untuk memastikan kita terkena kanker lambung atau tidak. Berikutnya biasanya tinja kita dites atau tes tinja. Kemudian berikutnya USG perut, jadi perut kita juga di USG lah, mungkin seperti orang hamil ya sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya CT scan, kemudian yang terakhir itu biasanya bedah laparoskopi. Ini untuk pemeriksaan dilakukan ya seperti gastroskopi tadi, tetapi dimasukkan melalui irisan kecil pada dinding perut kita. Jadi perut kita disayat ya, dibedah untuk memastikan kita terkena kanker lambung atau tidak sobat sehat sekalian. Nah, itulah pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan manakala kita untuk memastikan bahwa kita terkena kanker lambung atau tidak. Saya tidak berharap sobat sehat sekalian terkena kanker lambung. Nah, manakala ada sobat sehat sekalian yang terkena kanker lambung, ini saya akan berikan resep jamunya. Jadi sekali lagi resep jamu ini saya temukan dalam perjalanan saya belajar ilmu-ilmu jamu. Kemudian saya baca literatur, saya kombinasikan, dan ini saya akan berikan yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Resep jamunya mudah-mudahan sobat sehat sekalian yang terkena kanker lambung bisa sembuh. Nah, resep jamu kanker lambung ini tujuannya apa? Yang pertama untuk membunuh sel-sel kanker. Jadi bahan nanti yang dimasukkan atau tanaman yang dimasukkan dalam resep ini bisa membunuh sel-sel kanker. Kemudian yang kedua itu untuk mengecilkan ukuran kanker. Jadi kalau ketika kankernya sudah membesar, perlahan-lahan bisa dikecilkan karena sebagian sel-selnya sudah terbunuh. Kemudian berikutnya merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk membasmi sel-sel tersebut. Jadi untuk melawan sel kanker, tubuh kita butuh ditingkatkan sistem kekebalannya sobat sehat sekalian. Nah, resep ini juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian berikutnya yang terakhir ini untuk mengurangi gejala-gejala penyakit kanker lambung yang tidak nyaman di kita. Nah, agar ketika kita membangun sistem kekebalan tubuh kita, dalam kita untuk melawan sel kanker ini, tubuh kita tetap nyaman. Nah, jamu ini juga bisa mengurangi gejala-gejala yang berkaitan dengan kanker lambung. Tetapi sobat sehat sekalian, resep ini untuk penderita kanker lambung yang ringan, untuk stadium 1 ya sobat sehat sekalian, dan tidak ada komplikasi penyakit lain. Nah, kalau sobat sehat sekalian mengalami kanker lambung yang berat dan ada komplikasi yang lain, silakan datang ke Merapi Pharma. Nanti kami akan buatkan resepnya sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian ketika datang ke Merapi Pharma. Supaya apa? Supaya jamunya pas dan efektif untuk bisa digunakan sobat sehat sekalian. Nah, sekarang bagi yang terkena kanker lambung dan itu betul sudah melalui pemeriksaan rumah sakit atau dokter, saya akan berikan resepnya. Nah, sekarang bahan-bahannya seperti apa sobat sehat sekalian? Yang pertama bawang sabrang. Nah, bawang sabrang ini dikenal di masyarakat di Jogja, Jawa Tengah itu disebut berambangan biasanya. Nah, kalau ada juga yang menyebut ini sebagai bawang daya. Nah, pohonnya seperti ini, kalau betul seperti itu adalah bawang sabrang. Nah, sobat sehat sekalian bisa menggunakan. Nama latinnya Eleuthrynin americana mer, nama simplicia atau nama bahannya adalah Eleuthrynin rhizoma karena yang dipakai adalah rimpangnya sebanyak 20 gram. Nah, bawang sabrang ini di riset-riset modern memang sebagai anti kanker, anti tumor sobat sehat sekalian. Kemudian benalu. Nah, khusus benalu sobat sehat sekalian, saya tidak mengkhususkan yang harus tumbuh di pohon apa, tidak. Bisa hidup di pohon teh, bisa hidup di pohon jeruk, bisa hidup di pohon mangga, bisa hidup di pohon bambu. Prinsipnya adalah benalu ya. Sekali lagi sobat sehat sekalian, saya tidak mengkhususkan harus di pohon apa. Intinya adalah benalu. Ini nama latinnya Hensloia prutens chem. Nah, ini apa namanya? Nama latin. Nama simplicianya karena ini yang diambil adalah daunnya, Hensloiae prutens folium sebanyak 30 gram.
Nah, benalu ini secara resep-resep kuno memang digunakan untuk melawan sel-sel kanker apapun. Salah satunya adalah untuk kanker lambung. Kemudian berikutnya adalah kunyit, Curcuma domestica Val. Itu nama latin tanamannya. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma sebanyak 50 gram. Pohonnya seperti ini, rimpangnya seperti ini, sehingga sobat sehat sekalian tidak salah. Kemudian temulawak, Curcuma santorisa. Nama latin atau nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcuma santorizae rhizoma sebanyak 60 gram. Kemudian kencur, Kaempferia galangael. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Kaempferiae rhizoma sebanyak 50 gram. Berikutnya temu mangga. Nah, temu mangga ini di dalam riset-riset juga bisa untuk melawan sel kanker. Nama latinnya Curcuma manga Val. Nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae manga rhizoma sebanyak 50 gram. Berikutnya yang ketujuh, keladi tikus. Keladi tikus ini dengan nama latin Typhoeum diparicatum L. Dengan nama simplicia atau nama bahannya Typhoeum diparicatum rhizoma, karena yang diambil adalah umbi dari keladi tikus sebanyak 30 gram. Pohonnya seperti apa? Seperti ini sobat sehat sekalian. Nah, keladi tikus ini memang kalau yang nggak belajar agak sulit untuk memilihnya. Karena apa? Karena memang banyak yang mirip pohon-pohon yang seperti keladi tikus ini sobat sehat sekalian. Dan yang terakhir ke-8 kita menggunakan sambiloto dengan nama latin bahan Andrographis paniculata Nes, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Andrographis herba, karena seluruh bagian tanaman kita gunakan sebanyak 30 gram. Nah, tadi bahannya sudah menggunakan bawang sabrang, kemudian benalu, kemudian kunyit, kemudian temulawak, kemudian kencur, temu mangga, keladi tikus, dan sambiloto. Ini ada 8 bahan yang digunakan untuk melawan kanker lambung. Dan ini saya wanti-wanti untuk kanker lambung stadium awal. Nah, mungkin ketika sobat sekalian yang mengalami kanker lambung stadium lanjut, ini resepnya semakin banyak. Kenapa? Karena memang kondisi pada saat itu memungkinkan atau tidak resep jamu ini berkembang semakin banyak atau tidak, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Nah, ini saya berikan untuk yang stadium awal yang tidak ada komplikasi dengan penyakit lain sobat sehat sekalian. Dan ini adalah resep terbaik untuk melawan kanker lambung, baik dari sejarah jamunya resep ini maupun dari riset-riset modern yang kami temukan. Terus berikutnya cara membuat. Nah, ini saya akan sampaikan teorinya dulu, nanti kita praktekkan ya sobat sehat sekalian seperti apa. Semua bahan jamu itu tadi itu dicuci, dipotong, kemudian dihaluskan. Boleh cara ditumbuk, boleh cara di blender. Supaya apa? Supaya ketika butiran jamu ini semakin kecil, kandungan aktif yang ada di bahan tadi, di bahan jamu, di tanamannya itu bisa keluar secara maksimal sobat sehat sekalian. Sehingga tujuan pembuatan resep ini menjadi maksimal. Setelah dikecilkan ya dengan cara ditumbuk atau di blender, kemudian direbus dengan kuali tanah boleh, dengan panci stainless steel boleh, dengan panci enamel boleh, dengan panci kaca boleh. Yang tidak boleh adalah dengan aluminium. Sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk menggunakan merebus jamu ini dengan panci aluminium. Direbus sampai mendidih dengan air sebanyak 3,2 liter ya, sampai mendidih, kemudian tutupnya dibuka, ditunggu mendidih selama 5 menit. Setelah itu api dimatikan. Kemudian ketika kita membuat jamu ini pagi, nanti malam atau setiap 12 jam jamu ini harus dipanasi. Jadi prinsipnya setiap 12 jam jamu ini harus dipanasi, cukup sampai mendidih, tidak perlu mendidih 5 menit. Untuk yang dipanasinya ya, yang ngangeti lah kalau di Jogja ini. Jadi waktu pas proses diangeti itu sampai mendidih dan dimatikan. Jangan ketika kita mengangeti jamu ini sobat sehat sekalian nonton sinetron atau apa. Nah, begitu kita ngangeti tinggal lupa, sesuatu yang luar biasa ini nanti akan rusak kalau kita terlalu lama merebusnya ini atau mengangeti ini sobat sehat sekalian. Terus kemudian resep ini untuk berapa kali sih? Resep ini untuk 25 kali minum, sekali minum 100 cc.
Nah ini sobat sehat sekalian, jadi sisanya itu nanti untuk penguapan. Jadi 3,2 liter kalau diambil kita minum itu harusnya jadi 32 kali kalau sekali kita minum 100 cc. Tetapi ini hanya jadi 25 kali, yang 700 cc itu hilang di penguapan sobat sehat sekalian ya. Nah sekarang dosis dan aturan minum. Ini saya wanti-wanti, ini sangat penting sekali dosis dan aturan minum. Yang pertama untuk dosis pengobatan. Nah dosis pengobatan ini diminum sehari 5 kali ya, diminum sehari 5 kali, pagi, agak siang, sore dan malam. Prinsipnya setiap 3 jam. Minum jamu ini setiap 3 jam dan sebelum makan. Jadi ketika perut kosong. Nah ini sobat sehat sekalian, supaya apa? Supaya jamu ini maksimal sekali bekerja pada lambung kita. Diminum berapa kali? Sehari 5 kali, setiap 3 jam, misalnya jam 6, kemudian jam 9, kemudian jam 11, kemudian jam 2, kemudian jam 5, ya kan? Dan terakhir nanti jam 8. Nah itu prinsipnya adalah setiap 3 jam dan sebelum makan. Ini untuk pengobatan. Nah berapa lama sih Pak kalau menggunakan resep ini kita bisa sembuh dari kanker lambung ini? Saya akan bercerita tentang pengalaman yang berkaitan orang berapa lama terkena kanker lambung kemudian menggunakan resep ini bisa sembuh. Ini memang terkadang saya sendiri tidak bisa memastikan. Saya hanya bisa menyampaikan pengalaman empirik saya ketika ada orang yang terkena kanker lambung kemudian menggunakan resep ini. Ada fakta dari pengalaman empirik saya, itu ada yang tercepat orang yang terkena kanker lambung dengan minum racian ini atau resep ini 1 bulan bisa terbebas atau sembuh dari kanker lambung. Ada juga yang minum racian ini 3 bulan sembuh, kemudian ada juga yang 6 bulan, bahkan juga ada yang 2 tahun. Nah oleh karena itu di samping sobat sehat sekalian ketika ingin minum jamu ini berdasarkan resep jamu ini juga tidak lupa berdoa, karena memang kesembuhan bukan milik kita. Jadi kesembuhan itu adalah milik Tuhan dan kita hanya berikhtiar ya sobat sehat sekalian untuk bisa sembuh atau terbebas dari kanker lambung. Nah itu tadi untuk dosis pengobatan. Kemudian berikutnya untuk dosis pencegahan. Nah agar kita tidak terkena kanker lambung atau kita pernah terkena kanker lambung agar tidak kambuh lagi, nah, resep ini bisa diminum sehari 2 kali, di pagi dan malam hari, tetap sebelum makan. Jadi untuk mencegah agar kita tidak terkena kanker lambung, diminum sehari 2 kali, pagi dan malam hari sebelum makan, dan sekali minum tetap 100 cc. Nah itu sobat sehat sekalian, dosis dan aturan minum sudah kami berikan untuk yang pengobatan dan pencegahan. Nah yang berkaitan dengan kanker lambung ini tadi penyebabnya apa, terus kemudian tanda dan gejalanya, faktor risikonya, pola hidup dan gaya makan apa saja yang beresiko kita terkena kanker lambung, terus kemudian sobat sehat sekalian stadiumnya kanker lambung itu seperti apa, dan resep jamunya juga sudah kami berikan, cara membuatnya sudah, terus kemudian terakhir dosis dan aturan minum juga sudah. Sekarang kita akan praktekkan ya sobat sehat sekalian bagaimana cara membuat jamu untuk kanker lambung dan seperti apa tuh dosis 100 cc yang bakal kita minum setiap harinya. Ikuti terus channel Sang Peracik supaya sobat sehat sekalian menjadi paham. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat resep jamu untuk kanker lambung. Nah ini sobat sehat sekalian, bahan-bahannya sudah kami siapkan karena ini untuk yang sesuatu yang serius sudah kami siapkan. Bahannya apa saja? Ini yang pertama kita menggunakan bawang sabrang, ini sebanyak 20 gram kering ya, ini bahannya kering. Nah kalau sobat sehat sekalian menggunakan basah,
ini 50 gram. Jadi kalau kering 20 gram, kalau basah berapa? 50 gram. Kemudian ini keladi tikus. Nah, keladi tikus juga ini kering. Ini menggunakan keladi tikus 30 gram. Kalau basah 60 gram. Jadi 2 kali lipatnya. Kemudian ini benalu. Ini juga dalam sudah kering sebanyak 30 gram. Kalau sobat sehat sekalian nanti benalunya basah baru mengambil di pohon, itu menggunakan sebanyak berapa? 60 gram. Nah, berikutnya adalah sambiloto. Nah, sambiloto ini karena kami menggunakan sambiloto basah, ini beratnya 60 gram. Kalau yang tadi di resep sebesar 30 gram itu untuk sambiloto kering. Kemudian temulawak. Nah, ini kami menggunakan temulawak sebanyak 60 gram untuk temulawak yang basah. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan temulawak yang kering itu bisa 30 gram. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini sebanyak 50 gram. Ini untuk kunyit yang basah. Kalau untuk kunyit yang kering, sobat sehat sekalian 25 gram beratnya ya. Jangan lupa ya. Ini saya ulangi lagi supaya kita tidak keliru semuanya. Kemudian kencur. Kencur ini 50 gram. Ini untuk kencur yang basah. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan kencur yang kering, ini sebanyak 25 gram. Kemudian yang terakhir temu mangga. Nah, temu mangga ini memang aromanya seperti mangga, sobat sehat sekalian. Menggunakan temu mangga basah sebanyak 50 gram. Kalau kering sebanyak 25 gram. Nah, itu ya sobat sehat sekalian. Nah, yang kering ini nanti akan kita langsung masukkan ke dalam kuali. Kita bisa langsung rebus bersamaan dengan yang lain. Nah, yang lain ini agar efektif kita kecilkan dulu ukurannya, kemudian kita blender ya sobat sehat sekalian. Ini sudah kami siapkan blendernya ya. Kalau blender bakul jamu ya begini nih, sudah kotor biasanya. Bukan kotor ini karena memang terkena bahan-bahan aktif yang ada di jamu, sehingga ya warnanya seperti ini sobat sehat sekalian. Nah, sekarang kita akan memblender dulu bahan-bahan yang untuk yang bisa kita blender ya sobat sehat sekalian. Yang pertama kunyit, kita kecilkan dulu ukurannya sobat sehat sekalian. Ini tadi sudah saya rajang. Nah, ini dikupas enggak kunyitnya Pak? Nah, kalau saran saya tidak dikupas ya, tapi dicuci bersih. Karena apa? Karena kandungan yang ada di kulit kunyit ini juga bermanfaat untuk ekosistem lambung kita. Oke, sekarang kita kecilkan dulu ukurannya. Supaya apa? Supaya mudah untuk di blender ya. Ya, kita kecilkan, tidak usah terlalu kecil karena blender ini mampu untuk blender. Oke, setelah kita kecilkan, kita masukkan dalam blender ya sobat sehat sekalian. Oke. Nah, kunyit sudah. Terus kemudian temulawak ya. Temulawak ini juga sudah kami timbang sebanyak 60 gram. Kita kecilkan, sama temulawak ini juga tidak dikupas ya. Ini tidak dikupas tapi dicuci bersih ya sobat sehat sekalian. Nah, kita kecilkan ukurannya, tidak usah terlalu kecil sobat sehat sekalian, karena blender ini juga mampu untuk menghaluskan. Karena ini bahan basah, mudah sekali untuk di blender. Dah, kita masukkan temulawaknya. Oke. Kemudian berikutnya temu mangga. Nah, ini tadi yang baunya seperti mangga. Ini juga sudah kami siapkan, beratnya 50 gram untuk temu mangga basah. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan temu mangga kering, itu sebanyak berapa tadi? 25 gram. Oke, sekarang kita kecilkan dulu ukurannya. Oke, kita kecilkan ukurannya. Nah, kemudian kita masukkan di dalam blender. Oke, kemudian berikutnya kencur ya. Jangan lupa kencur. Ini juga tidak perlu dikupas, asal dicuci bersih ya sobat sehat sekalian. Ini sudah kami cuci, kita sudah sebagian tadi dipotongi. Sekarang kita kecilkan lagi yang belum kecil ya. Kemudian kita masukkan lagi di dalam blender. Nah, terus kemudian berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah sambiloto. Nah, sambiloto ini yang digunakan seluruh bagian tanamannya. Jadi ya daunnya, ya bunganya, ya bijinya, ya akarnya ya sobat sehat sekalian ya.
Ini kita kecilkan dulu ukurannya. Oke, supaya mudah untuk memblender. Oke. Dah. Terus setelah kita kecilkan, kita masukkan di dalam blender. Dah. Nah, untuk yang keladi tikus, kemudian benalu dan bawang sabrang, kita langsung masukkan saja di dalam kuali. Nanti nunggu ini kita blender, kita campur ya. Tapi ini kita masukkan dulu biar tidak kelupaan. Oke, ini kita kita buka dulu tutupnya. Ini kita masukkan ke dalam kualinya. Oke. Dah. Ini keladi tikus, bawang sabrang dan benalu sudah kita masukkan. Nah, airnya berapa banyak tadi sobat sehat sekalian? 3,2 liter. Nah, 3,2 liter kita ambil 500 sehingga tersisa 2,7. Kenapa kita ambil 500? Untuk membantu memblender bahan ini ya. Kami siapkan dulu airnya. Oke. Nah, ini takarannya 500 mili atau cc seperti ini sobat sehat sekalian. Kita masukkan dalam blender. Dah, kita tutup. Sekarang kita blender sobat sehat sekalian. Dah, cukup sobat sehat sekalian, sudah lembut ya, nggak usah terlalu lama. Nah, ini kita tuang ke dalam kuali ya. Kita tuang ke dalam kuali. Oke. Nah, airnya tadi sudah terpakai untuk memblender 500, berarti kan kurangnya dari 3,2 liter berarti 2,7. Nah, sekarang kita takar dulu sebagian kita untuk membilas ini ya. Ini satu kita gunakan untuk membilas ya. Kita kocelak-kocelak dulu ya. Terus sudah. Terus tinggal tambah airnya sebanyak 2,2 liter. Jadi yang pertama untuk memblender sekali lagi setengah liter, kemudian yang untuk membilas juga setengah liter, berarti totalnya yang sudah kita gunakan adalah 1 liter. Dari total 3,2 berarti kurangnya 2,2. Oke, kita takar ya sobat sehat sekalian ya. Karena setiap ini setengah liter berarti butuhnya 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi totalnya ini sudah 2 liter ditambah tadi untuk memblender dan membilas 1 liter, 3 liter. Kurang berapa? 200 cc. Jadi genap sudah berapa totalnya? 3,2 liter. Dah, sekarang airnya sudah, bahan juga sudah kita blender dan yang lainnya sudah kita masukkan ke dalam kuali. Sekarang kita tutup kualinya ya sobat sehat sekalian. Oke, kemudian api kita hidupkan. Dah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau sobat sehat sekalian di rumah tidak ada kuali, bisa menggunakan panci stainless, panci enamel, panci kaca gitu ya. Yang saya tidak sarankan itu menggunakan panci aluminium. Nah, 3,2 liter tadi ketika sobat sehat sekalian menggunakan kuali untuk merebus itu membutuhkan waktu 20 sampai 25 menit. Tetapi kalau menggunakan panci stainless atau panci kaca atau panci enamel gitu membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit karena memang perambatan panasnya jauh lebih cepat. Nah, seperti itu tadi sobat sehat sekalian. Kita tunggu ya mendidihnya seperti apa nanti mendidihnya, bagaimana dosis 100 cc-nya. Ikuti terus video ini sampai selesai agar sobat sehat sekalian bisa paham dan langsung bisa mempraktekkan sendiri di rumah.
Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit ya. Kita lihat apakah sudah mendidih. Kita lihat sama-sama. Sudah mendidih sobat sehat sekalian. Ya, oke. Tutupnya kita buka ya. Biarkan mendidih selama berapa sobat sehat sekalian? 5 menit. Oke. Kita buka dulu ya tutupnya, biarkan mendidih selama 5 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi sudah kita kupas tuntas tentang resep jamu yang berkaitan dengan kanker lambung. Apa itu kanker lambung, bagian mana yang terkena, terus gejala-gejalanya seperti apa, gejala awalnya seperti apa, gejala stadium lanjutnya seperti apa, terus juga faktor-faktor risiko, siapa saja yang berpotensi terkena kanker lambung. Terus kemudian resepnya juga sudah kami berikan beserta bahan-bahan jamunya seperti apa, termasuk jenis-jenis tanamannya, kemudian berat-beratnya juga, dosisnya juga sudah, kemudian cara membuatnya sudah, dan dosis dan aturan minumnya juga sudah kami berikan. Nah, terakhir kita juga sudah mempraktikkan. Nah, ini adalah seri ke-9 yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia. Untuk seri berikutnya kita akan membahas tentang batu empedu. Untuk seri yang ke-10 tentang lambung dan dispepsia. Seperti apa penyakit batu empedu, gejalanya seperti apa, terutama resep jamunya seperti apa. Ikuti terus channel Sang Peraci ini supaya sobat sehat sekalian paham penyakit-penyakit dan resep-resep jamu yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia. Oke, sekarang kita sudah 5 menit sobat sehat sekalian. Apinya kita matikan ya. Dah, apinya kita matikan. Kemudian kita ambil berapa tadi? Sekali minum 100 cc. Nah, 100 cc itu seperti apa tuh Pak? Oke, yuk. Kita ambil, baunya sedap sobat sehat sekalian. Oke, kita ambil 100 cc seperti apa? Oke. Sedikit lagi. Oke. Apa namanya? Ampasnya kita masukkan lagi ya sobat sehat sekalian. Terus kemudian kita tutup kembali. Sekali lagi, ketika ini membuat resepnya di pagi hari sobat sehat sekalian, nanti malam atau setiap 12 jam jamunya harus dipanasi. Nah, untuk minum, diminum sehari berapa kali untuk pengobatan tadi? 5 kali setiap 3 jam sebelum makan ya. Sekali lagi diminum ini sebelum makan. Nah, 100 cc seperti ini sobat sehat sekalian. Kalau di Jogja ini disebut gelas blimbing ya, kurang lebih isinya 200 cc ya, sudah kami takar. Nah, 100 cc ini separuhnya ya, seperti ini ya sobat sehat sekalian. Jadi diminum sehari 5 kali, pagi, kemudian agak siang, sore, dan malam. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, Pak, ini kan pahit gitu loh. Boleh nggak kita tambah madu? Nah, sobat sehat sekalian, pesan saya berpahit-pahit lah kalau ingin sembuh. Tetapi kalau memang tidak kuat sekali, boleh ditambah madu 1 sendok saja ya. 1 sendok saja, terus kemudian diminum. Nah, minumnya ini bagusnya hangat atau dingin. Nah, kalau tentang hangat dan dingin itu selera. Monggo sobat-sobat sehat sekalian senangnya yang seperti apa? Kalau saya senangnya yang hangat. Nah, kalau sobat sehat sekalian apakah senangnya dingin, itu juga tidak menjadi masalah. Terus kemudian kalau misalnya di rumah nggak ada madu, ada nggak Pak cara lain supaya tidak terlalu pahit? Nah, siapkan gula merah sedikit sekali ya, sedikit aja. Jadi setelah minum jamu ini, kemudian istilahnya mengunyah atau seperti permen itu ya, gula merah dibuat seperti permen, kita mut-mut supaya menghilangkan rasa pahitnya. Tetapi tidak pakai seperti itu, nanti kan biasanya hari ketiga sudah terbiasa sobat sehat sekalian terhadap rasa pahitnya ini. Dan pahitnya juga tidak pahit banget kok. Jadi level pahitnya masih agak ke bawah lah. Itu ya sobat sehat sekalian. Nah, resep jamu sudah kami berikan. Terus kemudian penyakitnya juga sudah, gejalanya sudah, terus kemudian juga dosis dan aturan minumnya sudah, prakteknya juga sudah kami berikan. Mudah-mudahan sobat sehat sekalian bisa mempraktekkan ini di rumah.
Sebagai penutup, saya akan berikan pantun buat sobat sehat sekalian. Mungkin ada yang terkena juga kanker lambung atau yang tidak. Mudah-mudahan pantun ini bagian dari kita menyenangi belajar tentang jamu dan tanaman obat. Awake dhewe kuwi kudu ikhlas marang ketetapane. Terus ikhtiar lan nyuwun petunjuk ingkang maha agung. Monggo ndamel lan ngunjuk jamu racikan Sambiloto lan kanca-kancane kalih dedonga saged mantun saking kanker lambung.